Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Yoga Budi Bakti. Pada video kali ini kita akan ngetrip ke kota yang dijuluki Paris Van Java yang ada di Jawa Barat. Ya, kota Garut. Kita akan menuju ke kota Garut menggunakan Ford Everest TDI AT tahun 2004. Perjalanan kita mulai dari Perumahan Jatimulya jam 5 pagi kita berangkat, melewati jalan tol Jakarta Cikampek, jalan tol Cipularang, kemudian exit di gerbang tol Cilenyi. Setelah itu kita lanjut ke jalan Ranca Ekek, Nagrek, hingga nanti ke jalan Kedung Ora ke arah kota Garut. Seperti apa perjalanannya? Saksikan terus video ini sampai selesai ya. Kita ke Garut rencananya ingin menginap atau berstay di Hotel Ranca Bango. Ya, Ranca Bango Hotel and Resort. Kita akan stay di sana. Sebelumnya kita akan jalan-jalan dulu. Rencana kita akan jalan-jalan ke daerah Sukaregang, Kamojang, ataupun yang lainnya. Tapi kita lihat situasi terlebih dahulu. Nah, saat ini kita sudah berada di petunjuk arah untuk menuju ke arah Jalan Tol Cipularang. Nah, kondisinya itu kenapa kita berangkat pada subuh gitu kan, karena tujuannya biar jalan tol Jakarta Cikampek itu tidak terlalu padat. Jadi pada waktu pagi hari sekitar jam 8 kita sudah sampai di exit Cilenyi atau di jalan Ranca Ekek. Nah, kita ambil jalan keluar untuk menuju ke arah gerbang tol atau ke arah tol Cipularang. Nah, sebelumnya kita akan melewati gerbang tol Kalihurip sebelum memasuki jalan tol Cipularang. Juga akan naik yang sih, ya pala kencana. Nah, untuk exit di gerbang tol Cilenyi itu kurang lebih di KM 152 tol Cipularang. Jadi tol Cipularang itu ada tol Cipularang, ada tol Padalenyi. Jadi Cipularang itu sampai Padalarang, kemudian Padalenyi itu Padalarang sampai Cilenyi. Nah, kalau nggak salah itu setelah Cilenyi lurus terus itu ada jalan tol baru Cisumadawu, itu Cilenyi, Sumedang, Dawuan, tapi baru sampai seksi 1. Kalau kita ke arah sana, kalau ingin ke arah Jawa Tengah melewati jalur itu ke arah Cirebon, Kertajati, itu akan melewati jalan Cadas Pangeran. Nah, mungkin lain kali kita akan ngetrip ke arah sana. Nah, untuk di jalan tol Cipularang ini kita sudah pernah membuat video perjalanan full dari arah Jakarta ke Bandung maupun Bandung Jakarta via tol Cipularang, dan video sudah tayang. Nah, saat ini kita lagi rest area dulu, istirahat, kemudian melanjutkan perjalanannya. Nah, di jalan tol Cipularang ini kalau dari arah Jakarta itu lebih banyak tanjakannya gitu kan dibanding turunannya, dan pastikan kondisi kendaraan kita harus siap serta jaga jarak dengan kendaraan lainnya, apalagi tol Cipularang ini banyak sekali dilalui oleh truk-truk besar. Nah, di mana ketika di daerah Jatiluhur atau Ciganea itu ada tanjakan yang cukup panjang dan tinggi, itu kita harus hati-hati. Nah, ini ya, jadi harus jaga jarak. Nah, ini mohon maaf kalau kita lewat bahu jalan, karena untuk banting setir ke kanan udah nggak memungkinkan, akhirnya kita lewat bahu jalan. Nah, di sini memang sedikit agak rawan kecelakaan ya, tapi emang jalan tol Cipularang ini memiliki view yang sangat indah itu kalau pada pagi hari, tapi kalau pada malam hari ya sangat tidak disarankan lah. Saya lebih suka perjalanan itu masih terang, jadi masih bisa melihat pemandangan serta tidak hanya terfokus pada lampu rem saja kalau pada malam hari. Nah, di cuaca di jalan tol Cipularang pagi ini sangat terang gitu kan. Biasanya itu antara perbagian ruas tol di Cipularang Padalenyi ini ada yang hujan deras, ada yang panas. Nah, itu kan kita pernah membuat video perjalanan dari arah Bandung, hujan deras, tiba-tiba di tengah terang, kemudian setelah itu hujan deras lagi, terang lagi. Jadi memang seperti itu cuacanya. Jadi enggak, kalau hujan enggak full hujan semuanya. Jadi kayaknya hujan lokal saja. Nah, ini perjalanan tol Cipularang ini kalau sudah sampai KM 99 atau KM 100 itu sudah seterusnya itu udah mulai turun, mulai datar, karena sudah memasuki kota-kota
masuk Kabupaten Bandung Barat, yaitu masuk Cimahi, kemudian masuk ke daerah Padalarang, Cileunyi itu jalannya sudah datar, jadi sudah enak lah gitu kan. Saat ini kita sedang melintasi di atas jembatan dengan view yang sangat indah sekali, pemandangan yang ada di bawah, pemandangan rel kereta api, semuanya itu sangat-sangat indah disuguhkan sepanjang jalan tol di Cipularang ini. Jadi kalau kita ingin menikmati perjalanan, pilihlah perjalanan pada pagi hari gitu kan. Jadi kita bisa menikmati suasana pemandangan di sekitar kita. Nah ini, ada truk miring gitu kan. Kita masih lanjut perjalanannya, masih agak sedikit jauh. Nah ini ada petunjuk Padalarang, keluar Padalarang. Nah di atas kita ini kalau nggak salah ini proyek pembangunan kereta api cepat Jakarta Bandung gitu kan. Jadi ini ada jalan melintang. Jadi ini proyek kereta api cepat Jakarta Bandung itu ada di sebelah rumah di daerah Bekasi. Nah, dekat KM 19 itu ada proyek pembangunannya. Ya semoga ntar kita cobain kalau sudah jadi ya, kereta api cepat Jakarta Bandung ini. Nah sedangkan di sebelah kiri kita ini bukan jalan kereta teman-teman, tapi ini adalah jalan tol ke arah Soreang gitu kan, ke arah Soreang. Jadi ntar kalau kita ingin ke arah Soreang itu dari arah Bandung itu langsung naik jalan tol ini gitu. Nah tapi kan belum jadi, nanti kita bisa ngeliat beberapa tahapan pembangunannya. Nah itu ke arah kiri itu adalah ke arah Pasteur menuju kota Bandung. Nah sekarang jalan tolnya itu yang di atas itu sudah pindah ke arah kanan gitu kan. Jadi tadi di titik mana itu ada proses penyilangan, jadi tadi nggak sempat kerekam dalam video ini ya. Nah sebentar lagi kita akan sampai di exit di gerbang tol Cileunyi. Perjalanan masih cukup jauh, kurang lebih berdasarkan informasi Google Maps sekitar 1,5 jam hingga 2 jam perjalanan lagi. Jadi terus saksikan perjalanan kita di channel YouTube Yoga Budi Bakti. Stadion Gede Bage. Nah teman-teman, saat ini kita sudah sampai di gerbang tol Cileunyi. Ternyata gerbang tol Cileunyi ini sudah ada nama Simpang Susun Cileunyi. Ini pertama kali saya lewat Cileunyi kembali setelah sekian ada 5 tahunan kali nggak pernah lewat Cileunyi di sini. Dulu kita kalau keluar Cileunyi mau ke Ranca Ekek kita harus lurus terus, kemudian putar balik baru nanti belok kiri ke jalan Ranca Ekek. Ternyata sekarang sudah ada simpang susunnya, jadi kita tidak perlu putar balik lagi, tapi mengikuti jalan ini saja. Nanti kita akan melewati terowongan, keluar langsung di jalan Ranca Ekek. Nah di jalan Ranca Ekek itu terkenal banyak sekali penjual tahu Sumedang. Kalau pada pagi hari kita sering dulu beli kalau mudik lewat arah selatan ini. Nah saat ini juga banyak, selain tahu Sumedang, berdasar informasi ya banyak juga yang jual kayak ubi-ubi Cilembu, itu ubi-ubi enak. Nah terus saksikan perjalanan kita. Ini pertama kalinya nih saya lewat simpang susun Cileunyi, bingung gitu kan. Nah tadi kalau kita ambil yang arah lurus itu ke arah Kertajati, ke arah Sumedang, tapi jalan tolnya belum jadi. Nanti kalau udah jadi kita akan coba ngetrip ke arah sana, ke arah tol Trans Jawa melewati tol Cipularang. Nah ini ada petunjuk jalan, kita ambil ke arah Ranca Ekek pilihannya. Nah ini lewat terowongan, terus kita udah bingung gitu kan. Enaknya dilihat dari view itu pakai view drone, jadi kelihatan.
Nah ini kita melewati terowongan, kayaknya ini puteran gitu kan. Akhirnya nah keluar itu kita sudah di Jalan Ranca Ekek. Nah di Jalan Ranca Ekek ini lurus terus hingga nanti sampai di Jalan Nagrek. Nah seperti apa Jalan Nagrek mungkin teman-teman kalau yang pernah mudik lewat sini udah nggak nggak asing lah dengan istilah Nagrek itu. Jadi Nagrek nanti bisa ke arah Tasik, bisa ke arah Garut, Malangbong, Limbangan, Gentong. Nah, tanjakan Gentong itu yang agak sedikit viral ketika Lebaran kemarin, banyak mobil-mobil mogok tidak kuat menanjak. Nah saat ini kita sudah di Jalan Ranca Ekek. Nah, tidak terlalu banyak berubah tapi sedikit lebih rapi seperti jalan ini dibandingkan terakhir kali saya lewat sini. Jadi di sepanjang Jalan Ranca Ekek sebelah kiri ini banyak sekali warung makan. Warung makan Amperanya ada 2 kalau nggak salah. Ada juga warung-warung makan lainnya. Di sini yang terkenal itu pom bensin miliknya Al Maksum kalau nggak salah. Nanti bisa dicek di sepanjang perjalanan ini. Nah kemudian di Jalan Ranca Ekek ini juga ada pabrik, jadi banyak pabrik. Nah makanya kalau pas lagi jam kerja bubaran pabrik, itu biasanya rame banget tuh, angkot-angkotnya pada ngantri, tapi nggak tahu juga kalau sekarang seperti apa. Iya teman-teman, saat ini kita sudah di daerah Cicalengka. Nah, di sini nanti ada sedikit kepadatan karena banyak sekali arus warga yang menyeberang ataupun lalu lalang di sekitaran jalan ini. Nah, kalau jalan ini lurus terus nanti kita akan sampai di Jalan Nagrek. Nah, Jalan Nagrek itu adalah jalan legendaris. Bagi para pemudik yang pernah lewat sini pasti akan tahu nama Jalan Nagrek itu seperti apa. Nah, kontur jalan di sini tuh dari arah Jakarta itu sudah mulai sedikit nanjak gitu kan, makanya tetap harus jaga jarak dengan kendaraan di depannya. Nah, saat ini kita sudah sebentar lagi akan memasuki Jalan Nagrek, Jalan Lingkar Nagrek. Nah, di depan itu ada Tugu Selamat Jalan, yaitu selamat jalan dari Kabupaten Cicalengka kalau nggak salah. Ini Cicalengka nih. Nah, kita akan masuk ke daerah wilayah Nagrek. Nah, ini jalannya seperti ini, enak sekali view-nya. Di sini ada juga Maecot gitu kan. Warung makan Maecot itu biasanya bis-bis Budiman itu ngeresnya itu di daerah sini. Ciamis 79 kilo, Purwokerto 200 km, Jogja 368 km. Ya, di sebelah kanan kita tadi ada jalan itu ada keluaran dari Jalan Lingkar keluar Nagrek. Nah, kita akan melewati Jalan Nagrek lama. Itu di sepanjang jalan ini sebelah kiri itu banyak sekali penjual makanan gitu kan, penjual oleh-oleh lah, biasanya ada peyem, ada kerupuk krismon ataupun yang lainnya. Nah, ternyata di sini itu macet gitu kan. Nah, macetnya itu ternyata usut punya usut. Di depan itu di sebelah kiri ada pondok pesantren. Nah, itu yang bikin macet, banyak yang menjemput ke arah sana. Begitu kita ngelihat ke arah dalam, wow, luar biasa sekali antrian mobilnya. Kita berpikir gimana arus keluarnya gitu kan, kalau semuanya pada masuk. Nah, ini belok kiri semua ada Pak Polisi yang menjaga. Itu entah nama pondok pesantren apa, mungkin bisa di searching di Google Map di sekitaran Nagrek ini ada pondok pesantren apa. Nah, saat ini kita sudah di Jalan Lingkar Nagrek. Ini jalannya jadi satu arah karena yang ke arah Jakarta atau ke arah Bandung itu dilewatkan ke Jalan Lingkar Luar. Karena apa gitu kan, nah, lihat aja kontur jalannya, tanjakannya luar biasa ekstrim kalau bayangkan dari arah sana. Dulu di sini itu ada selalu tukang ganjil gitu kan, karena emang kalau macet itu, apalagi tadi pintu kereta, karena pintu kereta itu yang biasa menyebabkan kemacetan. Nah, bayangkan aja dari arah Jawa ke arah Bandung, kalau macetnya di sini lagi nahan tanjakan. Nah, ini banyak sekali yang kadang-kadang mogok, kopingnya hangus ataupun sebagainya. Nah, untuk saat ini sekarang
semua perjalanan yang menuju ke arah Bandung dialihkan melewati Lingkar Luar Nagrek. Jadi sekarang agak sedikit lebih lancar gitu kan perjalanannya. Jadi tidak perlu khawatir teman-teman nahan tanjakan lagi. Mungkin tanjakan yang masih ekstrim itu kalau ke arah Jawa Tengah itu kalau di daerah Gentong gitu kan. Tapi kalau dari arah sini lebih banyak turunnya. Tapi kalau dari arah Jawa Tengah itu banyak sekali jalan tanjakannya. Apalagi sekarang meskipun sudah ada jalan lingkar luar Gentong, tetap aja tanjakannya cukup ekstrim. Apalagi dulu ya, dulu tanjakannya itu yang belum ada jalan lingkar luar Gentong itu mirip kayak si Tinjalawik gitu kan, di daerah Padang itu. Nah ini kita lurus terus, nanti ada percabangan jalan ke kiri itu ke arah Tasik, Limbangan, kemudian ke arah Jawa Tengah. Nah nanti kita ambil ke kanan yang ke arah Garut gitu, ke arah Garut. Nah, ini kita masih jalannya turun terus, berarti kalau dari arah sana kan nanjak terus ya, tapi sekarang dari arah sana itu sudah melewati jalan Lingkar Luar Nagrek. Nah ini kita lurus terus masih. Nah di sini ada petunjuk jalan percabangan antara ke arah Tasik maupun ke arah Garut. Kalau nggak salah ini pernah ada video viral di sini, Pak Polisi itu hampir ketabrak truk, tapi yang ketabrak adalah mobilnya. Nah, ada video sekitar 1 minggu atau 2 minggu yang lalu gitu, viral di Instagram ataupun di TikTok waktu itu, dari rekaman CCTV-nya. Nah enak sekali sebenarnya kalau kita ke arah Jawa Tengah melewati jalur selatan ini, melewati perkampungan, pemukiman, itu enak sebenarnya. Tapi memang waktunya lebih lama. Nah di sini kita ambil kanan, kalau ambil ke bawah itu ke arah Tasik tuh, ke arah Jawa Tengah nantinya, ke arah Wangon, itu bisa ke arah sana. Nah ini kita ambil kanan ke arah Garut. Nah ini ikuti terus jalan ini. Nah di atas kita ini adalah jalan Lingkar Luar Nagrek tadi tuh. Nah, nanti kita akan terus hingga masuk ke jalan ke arah Garut. Nah di sini biasa jalan itu tanjakan, setelah ini tanjakan terus, tanjakan, makanya banyak sekali dari arah sini sebenarnya turun, nama tanjakannya hampir seimbang kalau ke arah Garut. Nanti di sebelah kanan kita itu ada rumah makan yang terkenal. Nah setelah melewati ini kita akan dihadapi dengan pintu kereta api di daerah Leles. Ini di daerah Leles Garut. Ini pintu kereta inilah yang bikin macet. Sebenarnya sih katanya ada jalan lingkar luar, tapi kayaknya lagi nggak diaktifkan gitu. Nah inilah daerah Kedung Ora ini yang bikin macet nih. Macetnya luar biasa panjang. Pas kita kemarin pulang lewat sini juga, macetnya itu luar biasa gitu kan. Mungkin bisa dipikirkan pembuatan jalan alternatif ataupun jalan lainnya, jadi di sini itu tidak perlu melewati pintu kereta api ini, karena jujur pintu kereta ini lama sekali gitu kan, dan jalannya cukup kecil dan dilalui banyak kendaraan. Nah ini kita masih nunggu. Setelah ini perjalanan kita lanjutkan. Nah ini pintu perlintasan kereta apinya. Nah ini ada, kalau nggak salah ini ada tadi tulisan Burayot gitu kan. Burayot itu jajanan khas daerah Garut, itu kayak cucur tapi bentuknya itu kayak apa gitu lah. Pokoknya gantung-gantung lah Burayot. Nah ini kita sudah ada di jalan Kedung Ora Garut. Kedung Ora Garut. Kalau nggak salah kita sebentar lagi kita mau istirahat dulu. Nah, sekalian sarapan, tapi ini sudah sekitar jam berapa ya? Jam setengah 10-an lewat lah, hampir jam 10 kita belum sarapan. Akhirnya kita mampir dulu makan di nasi liwet Asep Strawberry yang ada di jalan Kedung Ora Garut. Nah untuk video rumah makan Asep liwet Strawberry ini nanti akan saya buatkan video khususnya gitu. Jadi ini sekilas penampakan. Jadi parkiran sangat luas. Parkir di dalam buat mobil, parkir di luar biasanya buat bis-bis, tapi buat mobil juga bisa. Nah setelah kita makan, kita lanjutkan perjalanan ini. Saat ini kita sudah di daerah Leles Garut. Nah, kondisi jalannya mulai sedikit macet gitu kan, emang sedikit padat gitu, emang seperti ini kondisi jalannya. Nah di sini ada belokan kiri itu ke arah Lewigong, tapi
kayaknya ditutup gitu, mungkin buat mecah arus lalu lintas waktu mudik kemarin ya. Jadi diarahkan ke arah kiri ya, dia agak berputar tidak melewati kota Garut sepertinya. Nah, ini ada petunjuk jalan Garut Kota lurus terus, ada namanya Situ Cangkuang. Nah, di Situ Cangkuang itu kita pulangi kita ke arah Situ Cangkuang. Nanti ada video khususnya perjalanan kita ke Candi Cangkuang seperti apa. Kalau penasaran, nantikan terus, videonya akan saya upload setelah video-video trip dari Garut ini. Kalau teman-teman lihat kondisinya itu emang terik gitu kan mataharinya, tapi dingin. Nah, kita akan lewati alun-alun Leles. Leles itu adalah salah satu kota atau kabupaten di Garut. Ini ada pasar rakyat Leles Garut. Pasar rakyat Leles. Nah, ini pasarnya termasuk baru ini. Nah, ini yang bikin agak macet itu ya karena pasar Leles ini. Nah, setelah pasar Leles, jalanannya kembali menikung, menanjak seperti ini, tapi enak sekali perjalanannya. Kita bisa melihat pemandangan sebelah kiri maupun kanan sepanjang jalan ini. Jadi setelah jalan ini itu kita akan langsung sampai di kota Garut. Nah, di sini juga kota Garut itu oleh-olehnya terkenal, yang lainnya itu selain burayot ada juga cocodot gitu kan. Cocodot itu coklat lah bahasanya. Nah, nanti kita juga akan mampir ke Cocodot tapi pas pulang ya. Jadi akan saya upload semua di video perjalanan ini. Nanti pokoknya teman-teman pastikan subscribe channel ini jadi biar nggak ketinggalan. Nah, ini jalannya agak menanjak. Nah, turunannya juga lumayan panjang. Kayak yang turunannya dibikin 2 jalur itu kan, sedangkan yang naik dibikin 1 jalur. Nah, ini kalau dari arah sana tanjakannya lumayan tinggi gitu kan, karena emang kayaknya sedikit membelah gunung perjalanan ini. Nah, nanti di sepanjang jalan ini kita bisa melihat view gunung. Itu ada Gunung Guntur di daerah Garut. Nah, yang dekat-dekat sini, kalau Gunung Papandayan nggak terlihat dari sini. Nah, nanti di hotel kita di Ranca Bango itu view-nya itu ada view Gunung Guntur. Nanti seperti apa penasaran, nanti akan ada video lainnya lagi. Jadi pastikan subscribe channel ini. Jadi kalau teman-teman mau jalan-jalan ya bisa lah nonton channel YouTube saya dulu gitu kan, nggak perlu bingung-bingung. Nah, ini kita masih lanjut terus perjalanan kita. Sebenarnya kita udah mau sampai ini kalau nggak salah, berdasarkan maps itu sekitar 30 menitan lagi udah sampai. Alhamdulillah, akhirnya kita sudah sampai di kota Garut. Jadi di sini ada bundaran, tulisannya itu Kota Dodol. Kota Dodol itu kan emang terkenal dengan sebutan buat kota Garut atau Paris Van Java. Selamat datang di Kota Dodol. Selamat datang di Garut. Akhirnya kita sampai di Garut, kurang lebih sepanjang perjalanan itu sekitar 3 jam perjalanan. Akhirnya kita sampai. Kita memutuskan langsung, karena sudah siang, kita memutuskan langsung masuk menuju ke arah Hotel Ranca Bango Resort. Ini jalannya emang agak sedikit padat di Garut. Kita menuju terus jalan hingga nanti menuju ke arah Jalan Ranca Bango. Nanti kita wisatanya akan saya upload secara terpisah di channel YouTube ini. Nah, ternyata ketika kita sampai di hotel, jalanan depan hotel itu dalam tahap pembangunan pengecoran baru setengah. Nah, ini adalah Ranca Bango Hotel and Resort. Terima kasih sudah menonton video trip perjalanan dari Bekasi ke Garut. Jangan lupa like and share jika video ini bermanfaat, dan jangan lupa juga di subscribe sebagai dukungan agar channel terus berkembang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's take it slow.